Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Ariska dan rekan saya. Arya Maulana Ibrahimi dari kelas TT 4106. Di sini kami akan mempresentasikan LTI Outdoor Planning Kota Banjar, Jawa Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu Komunikasi Akses Network. Pertama-tama kami perlu menentukan wilayah perencanaan. Kami memilih Kota Banjar sebagai wilayah perencanaan kami. Kota Banjar sendiri berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat dengan kondisi alam yang masih asri, dibelah oleh Sungai Citanduy, sungai besar di kawasan Priangan Timur, dan dikelilingi oleh daerah pesawahan dan hutan rakyat yang subur. Kota Banjar sendiri di bagian sisi barat dan selatan, serta sebagian sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan seluruh sisi timur dan sebagian sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Kota Banjar memiliki 4 kecamatan, 9 kelurahan, dan 16 desa. Sebelum memasuki kapasitas planning, tentunya kami memiliki parameter perancangan jaringan LTI. Pertama, luas wilayah Banjar seluas 132,32 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 201.348 jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 175.157 jiwa, dengan growth factor sebesar 1%, 4G cellular penetration sebesar 61,56%, dan market share Telkomsel serta LTE penetration kami peroleh dari annual report Telkomsel, merupakan provider yang digunakan sebesar 59,2% dan 69,9%. Kemudian kami perlu menentukan jumlah penduduk pada wilayah perencanaan pada tahun 2023 dengan rumus future population sama dengan P0 dikalikan dengan 1 ditambah GF dipangkatkan dengan N, di mana P0 menyatakan jumlah penduduk tahun awal 2018, GF merupakan growth factor, dan N merupakan selisih tahun yang diinginkan dengan tahun awal. Berikut merupakan tabel 3 data penduduk pada tahun 2023. Kemudian kami perlu menentukan jumlah penduduk produktif pada wilayah perencanaan. Dengan rumus X sama dengan jumlah penduduk produktif dibagi dengan jumlah total penduduk dikali 100%. Maka kita akan memperoleh persentase jumlah penduduk usia produktif. Sedangkan Y sama dengan UN dikali dengan X, maka kita akan memperoleh jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2023, seperti yang tertera pada tabel keempat. Berikutnya, kami perlu menghitung capacity planning. Pertama, kita perlu menghitung LTE user dengan rumus operator market share dikali dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2023 dikali dengan 4G cellular penetration Kota Banjar. Maka kita peroleh LTE user sebanyak 45.138 user. Berikutnya, perhitungan user density, di mana rumusnya merupakan jumlah LTE user dibagi dengan luas area Kota Banjar, sehingga diperoleh user density-nya sebesar 341.127 jiwa per kilometer persegi. Kemudian kita perlu menghitung single user throughput berdasarkan data traffic uplink dan juga downlink, dengan rumus throughput session-nya sama dengan bire rate dikali session time dikali session duty ratio dikali dengan 1, dibagi 1 dikurangi BLEER. Di sini kami perlu menentukan traffic parameter, karena kita mau merancang LTE dan provider yang akan kita gunakan adalah Telkomsel, jadi data ini kami peroleh dari provider yang digunakan. Untuk traffic parameternya sendiri ada VoIP, video phone, video conference, real-time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Kemudian untuk nilai-nilai service model parameter untuk uplink dan downlink, serta throughput session uplink dan downlink sudah ada tertera pada tabel berikut. Kemudian menghitung nilai SUT single user throughput-nya dengan rumus jumlah dari throughput session dikali BHSA dikali penetration rate dikali 1 ditambah peak to average ratio dibagi 3.600. Di sini kami menggunakan traffic model parameter urban karena Kota Banjar termasuk yang bagian urban. Kemudian peak to average ratio-nya sebesar 20%.
Berikut merupakan hasil perhitungan SUT pada daerah Kota Banjar, di mana untuk hasil perhitungannya, uplink sebesar 9,51 kbps, sedangkan untuk downlinknya sebesar 36,38 kbps. Kemudian, pada perancangan wilayah Banjar, untuk mendapatkan nilai network throughput, digunakan perhitungan menggunakan data downlink. Persamaan yang digunakan untuk menghitung network throughput menggunakan data downlink adalah sebagai berikut, yaitu network throughput atau IP layer dalam kilobit per second sama dengan total target user dikalikan dengan SUT. Kemudian, network throughput MAC layer dengan satuan megabit per second dengan rumus network throughput IP layer dalam megabit per second dikali 0,98. Dari persamaan tersebut, hasil perhitungan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah network throughput di Kota Banjar. Nilai yang didapatkan yaitu total target user sebanyak 45.138 dengan SUT uplinknya sebesar 9,51 dan downlinknya 36,38. Kemudian network throughput IP layer dalam kilobit per second 429.208,77 kilobit per second dan downlinknya 1.641.986,33 kilobit per second. Kemudian berdasarkan MAC layer-nya adalah megabit per second, untuk uplink-nya sebesar 437 megabit per second, dan downlink-nya 1.674 megabit per second. Kemudian untuk perhitungan capacity planning, digunakan rumus jumlah site dengan rumus network throughput per site capacity, cell coverage luas sama dengan luas area per jumlah site, kemudian jumlah user per site, yaitu rumusnya LTE user per jumlah site, dan cell radius dengan rumus cell coverage dibagi 2,6. Untuk mendapatkan nilai site capacity, dibutuhkan nilai site average throughput dengan sesuai tabel. Adapun tabelnya adalah tabel 15, dapat dilihat untuk download cell average throughput-nya sebesar 68,16 dan uplink-nya sebesar 81,79 megabit per second. Dari perhitungan di atas, hasil yang didapatkan sebagai berikut dengan wilayah Kota Banjar 132,32 km persegi dengan jari-jari cell coverage-nya 0,71 km, cell coverage sebesar 2,275923 km, number of cell-nya didapatkan 58,139005 site. Kemudian dalam aplikasi Atoll-nya didapatkan cell coverage Atoll-nya sebesar 3,93 km dengan jumlah site-nya 33,65 site. Kemudian masuk ke bagian terakhir, yaitu coverage planning. Berdasarkan hasil simulasi yang kami kerjakan, terdapat 33 site pada aplikasi Atoll sebagai berikut ini. Berdasarkan simulasi tadi, adapun hasil prediksi yang kami olah yaitu dalam bentuk effective signal size dan coverage by signal level. Adapun dalam effective signal size didapatkan rata-rata sebesar 28,10226 dengan standar deviasi 35,19823. Kemudian, berdasarkan coverage by signal level, didapatkan signal level terbaik dari minus 80 sampai dengan minus 90 dBm. Dengan standar deviasi 2,076975. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari pengerjaan tugas besar ini adalah, pertama, analisa interval warna berdasarkan nilai dBm yang ditentukan pada simulasi dapat menentukan kualitas sebuah sinyal yang telah diprediksi oleh software Atoll. Kemudian, LTE Outdoor Planning untuk Kota Banjar memiliki nilai RSRP level sebesar minus 140 decibel miliwatt. Kemudian,
LTE Outdoor Planning untuk Kota Banjar memiliki level basic signal minus 80 desibel miliwatt sampai dengan minus 90 desibel miliwatt pada luas 7,62 sampai dengan 8,34 km persegi. Kemudian yang terakhir, luas wilayah dan kepadatan penduduk produktif berpengaruh pada perhitungan software atol maupun perhitungan manual dalam tugas besar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.